Ali, baterainya mau habis. Masih di luar mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَأَزَّلَّهُمَا, maka menggelincirkan Adam dan Hawa, siapa syaitan, anha dari sorga. Maka setan atau iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari kondisi yang tadinya ada di situ, dari kenikmatan, segalanya, kebahagiaan, keluar dari mimma kana fi, dari apa yang dia berada. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan saya berkata, kata Allah, turunlah kamu sekalian ke bumi, satu sama lain di antara kamu akan menjadi musuh. Artinya manusia itu suka konflik, perang, saling membunuh, saling membenci. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kamu wahai manusia, Adam dan keturunannya, di dalam bumi mendapatkan tempat tinggal yang tenang sampai wa mata'un, dan kesenangan sampai batas tertentu. Gak ada yang hidup selamanya. Qala sahibul kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari berkata, fa'azzallahumma syaitan anha. Tahqiquhu, ini penjelasan gini. Fa'asdara syaitanu zillatahuma anha. Syaitan mengeluarkan, melahirkan tergelincirnya Adam dan Hawa dari surga. Walafdhatu an, lafal an anha itu, lafal an. Fi hadil ayat, dalam ayat ini, kahiyya fi qauli ta'ala wa ma fa'altuhu an amri. Sama seperti an yang ada pada ayat wa ma fa'altuhu an amri. Qala Qaffal rahimahullah, Imam Qaffal berkata, huwa minaz zalal, yakunu insan thabitul qadam ala syai' fayazil anhu wa yasir mutahawwilan an dhalikal mawdi'. Azallahuma itu, lafal azalla itu dari kata zalal, yaitu di mana manusia tadinya mantap, tetap telapak kakinya mantap, thabitul qadam, kakinya mantap, berdiri di atas sesuatu, kemudian tergelincir, terpleset dari sesuatu tersebut. Maka manusia tersebut yang terpleset pindah ke tempat lain. Itu namanya ya azalla namanya. Wa man qara fa azalahuma. Ada yang membaca bukan fa azallahuma tapi fa azalahuma. Wa fa min zawal al makan. Kalau baca fa azalahuma, masdarnya apa? Mas apa masdarnya? Zawal, hilang. Kalau zalal, masdarnya apa? Azalla masdarnya zalal. Wa hukiya an Abi Mu'adz annahu qala
Yuqalu azzaltuka an kadza hatta zilta anhu. Orang Arab bicara, saya lengserkan kamu dari sini. Maka kamu akan tergelincir dari tempat itu. Wa azlaltuka hatta zalata. Dan saya akan mendorong atau melengserkan atau ya mendorong boleh. Kamu sampai kau keluar. Wa ma'nahuma wahid. Baik kata-kata azaltuka maupun zallatuka. Maknanya satu yaitu hawaltuka anhu. Saya pindahkan kamu dari tempat itu. Wa qala ba'dul ulama azallahuma syaitan ay istazallahuma. Wa min qawlika zalla fi dinih. Lafal azallahuma syaitan itu artinya apa? Istazallahuma. Yaitu zalla fi dinih. Si A, si fulan tergelincir dari agamanya. Idza akhta'a ketika salah. Wa azalla gharuhu dan menggelincirkan orang lain. Idza apa? Idan samulahu ma yazul min ajli fi din wa dunya. Idza sabbaba lahu ma yazal min ajli fi din wa dunya. Jadi iblis itu dia tergelincir. Menggelincirkan juga Adam dan Hawa. Dia sendiri tergelincir melakukan kesalahan dan dia sendiri menggelincirkan Adam Hawa. Wa alam anna fil ayati masail. Dalam ayat ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula yang pertama. Ikhtalafan nasu fi ismatil anbiya alaihi salam. Ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ismahnya anbiya. Terjaganya para nabi dari dosa. Terjaganya para nabi dari dosa. Wadhabtul qaul fih, wadhabtul qaul fih dan memantapkan pendapat dalam hal ismatul anbiya. Ayuqal al-ikhtilaf fi hadzal bab yarju ila aqsami arba'ah. Mengapa ulama berbeda pendapat? Karena ada faktor 4 hal. Apa itu? Ahaduha ma yaqau fi babil i'tiqad. Terkait dengan i'tiqad. Kita berpendapat Nabi itu boleh dosa atau tidak. Kaitan dengan akidah. Ada kaitannya itu. Watan yang kedua. Ma yaqau fi babit tabligh. Kemudian Nabi itu kan kewajibannya tabligh. Kalau Nabi itu pernah dosa, tablighnya nggak benar nanti. Beda dari kita-kitaan, tabligh kita semua mau kita banyak dosa apa ya penting amplop lah kalau itu. Kalau Nabi melakukan dosa besar, dosa misalkan, tabligh berarti tidak baik atau tidak sempurna. Wa thalithuha ma yaqau fi babil ahkam wal futya. Dan terkait dengan bab hukum dan fatwa. Kalau Nabi dosa, ini fatwanya salah. Wa rabi'uha ma yaqau fi af'alihim wa siratihim. Apa yang terjadi sepanjang hidupnya para nabi itu, baik dari perilakunya maupun dari perjalanannya. Amma i'tiqadul kufri wad dhalal fa inna dzalika ghairu jaizin 'inda aktsar ummah. Kalau kita meyakini nabi itu pernah boleh kafir, boleh sesat misalkan, itu tidak boleh. Meyakini itu tidak sepakat seluruh umat Islam. Wa qalatil fadiliyah minal khawarij. Ada kelompok fadiliyah dari partai khawarij mengatakan innahum qad waqa'at minhumud dunub. Para nabi itu bisa saja terjadi melakukan dosa. Wad dambu 'indahum kufrun wa syirkun. Sedangkan dosa itu menurut khawarij adalah kufur dan musyrik. Fala jarma qalu biqul kufri minhum. Maka pasti artinya akibatnya
orang Khawarij Fadiliyah berpendapat boleh-boleh saja kufur. Para nabi itu ada yang kufur. Karena dosa satu aja kafir kalau orang Khawarij. Ada orang melakukan dosa besar satu. Sudah kafir, khalid finnar. Khalid finnar. Wa ajazatil imamiyah alim idharu kufrin ala sabil taqiyah. Syiah imamiyah. Syiah di Iran imamiyah. Yang imamnya ada 12. Kalau di Pakistan, di India, Libanon, Ismailiyah atau Sab'iyah. Imamnya hanya 7. Kalau di Iran 12 imamnya, ini yang paling apa ya, on the track lah, dan berbobot, berkualitas. Kalau yang Ismailiyah kebatinan larinya. Kan imam tuh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, terus Ja'far Shadiq. Apa namanya? Yang paling tua Ja'far Shadiq itu Ismail. Tapi Ismail mati sebelum bapaknya mati. Ismail ini meninggal sebelum Imam Ja'far Shadiq meninggal. Kata Imamiyah, ya udah meninggal masa imam. Ya pindah pada adiknya Musa Al-Kazim. Tapi kata kelompok Sab'iyah, walaupun mati duluan daripada bapaknya, tetap bapaknya mati gantinya Ismail. Imam gantinya bapak Ja'far Shadiq, ganti siapa? Ismail. Jadi imam dan berdiri itu hanya 7 imam, hanya 7. Berdiri Ismail. Namanya Ismailiyah. Bin Nazir Bhutto, Ali Bhutto itu Ismailiyah itu. Abdul Karim Khan, pengusaha Pakistan internasional, konglomerat yang kaya itu Ismailiyah. Nanti Ismailiyah lahir dari Ismailiyah beberapa kelompok yang batiniyah. Ada Alawiyah, Alawiyin, Hafid Asad, Bashir Asad, Nizariyah, ya Nizariyah, ada Nusairiyah, ada Druz, Wali Jumlat, Kamal Jumlat, di Libanon. Itu semua pecahan dari Ismailiyah. Mereka cara berpikirnya klinik gnostik. Kalau yang Imamiyah, karena Ismail sudah meninggal, maka ganti Ja'far adalah Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal, gantinya Ali Ridho. Wah, kuburannya ramai banget itu. Kuburan itu dari kristal asli, masya Allah. Di mana? Di Mashhad. Itu saya pernah kesana 2 kali. Dari situ Ali Ridho meninggal, gantinya Muhammad Al-Jawad. Al-Jawad meninggal, gantinya Ali Al-Hadi. Al-Hadi meninggal, gantinya Hasan Al-Askari. Kemudian Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir. Yang nomor 12, Imam Mahdi. Yang menghilang sejak umur 6 tahun, menghilang. Menghilangnya di gua Gunung Rodwa di Samiro. 10 kilo sebelah selatannya Baghdad. Sampai sekarang masih hidup. Menghilang masih hidup. Dan sampai sekarang selalu memberikan pengarahan kepada Ayatullah Al-Uzma. Ya, Ayatullah itu nggak mungkin salah. Karena selalu dapat pengarahan dari Imam Mahdi yang Al-Muntadhir. Maka beliau selalu, orang Syiah selalu berdoa, Ajil. Imam Mahdi Al-Muntadhir. Sebab dengan Imam Mahdi nanti keluar, dunia akan adil, tentram, sejahtera. Kalau kita ahli sunnah meyakini ada yang Mahdi, tapi belum ada nanti. Yang mengalahkan siapa? Mengalahkan Dajjal. Imam Mahdi itu. Kalau Syiah sudah ada, tapi masih di belakang layar. Imamiyah membolehkan para nabi itu pura-pura kafir, pura-pura tapi dengan cara taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah itu menyimpan, ya pura-pura itu menyimpan sesuatu yang tidak ditampakkan. Kenapa taqiyah? Kenapa ada taqiyah? Begini. Setelah Nabi Muhammad wafat, sebenarnya pemimpin itu jatuh pada Sayyidina Ali, Abu Bakar. Abu Bakar wafat kok Umar. Wafat kok Utsman. Kenapa Ali nggak protes? Kalau memang itu Ali itu punya, kenapa nggak protes? Oh, itu taqiyah. Jadi asal dari itu hasilnya.
menyimpan suatu. Taqiyah. Kalau wasiat Nabi itu terkenal, semua sahabat tahu bahwa kalau saya mati gantinya Ali, kalau Ali mati gantinya Hasan, pasti sahabat yang lain juga pada tahu. Kalau memang itu ada wasiat. Kan Syiah mengatakan ada wasiat. Nabi akan meninggal wasiat, kalau saya mati ganti saya Ali. Ali wasiat, kalau saya mati ganti saya Hasan. Hasan wasiat, kalau saya mati ganti Husain. Terus sementara yang saya sebut namanya cepat dengan wasiat. Kalau itu ada wasiat, mestinya sahabat yang lain juga dengar. Tahu. Nah kok enggak ada yang tahu, itu hanya sekelompok kecil. Memang ada kelompok sahabat yang fanatik Sayyidina Ali. Tapi tidak berdasarkan wasiat enggak. Hudzaifah bin Yaman, Miqdad al-Aswad, Bilal, itu fanatik Ali itu. Tapi fanatik gitu aja, enggak bilang ada wasiat enggak. Kayak di kita aja, di kitab di Indonesia lah, ada yang dekat dengan Kiai Mahrus, ada yang dekat dengan Kiai Maksum, ada yang fanatiknya Kiai siapa gitu kan. Atau sekarang lah, ada yang dekatnya dengan Kiai Miftah, itu bukan mengatakan wasiat, kedekatan emosional lah. Jadi ada kelompok sahabat yang sangat fanatik Sayyidina Ali. Tapi tidak pernah bilang wasiat, enggak. Itu mendukung Ali jadi khalifah. Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, Miqdad al-Aswad. Amman naw'u tsani, tanya akidah. Jadi barang siapa meyakini kepada Nabi boleh kafir dan boleh sesat, itu salah, enggak benar, enggak mungkin. Yang kedua, wa huwa ma ta'allaqu bitabligh. Yang keterkaitan dengan tugasnya Nabi Rasul itu tabligh, menyampaikan dakwah. Faqad ajma'atil ummatu ala kaunihim ma'sumina 'ala kidb wa tahrif fi ma ta'allaqu bitabligh. Umat Islam sepakat para nabi itu maksumin, dijaga. Dari apa? Dari bohong dan dari menyimpang. Dalam hal yang berkaitan dengan tabligh. Gak mungkin Nabi itu menyimpang dari wahyu, gak mungkin bohong. Tapi di Sahih Bukhari ada hadis begini. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Sahih. Muslim apa Bukhari? Bukhari ya. Persatu, bohong satu. Siapa yang memecahkan batu ini? Nah, itu yang kalungan kampak siapa? Itu berarti bohongan. Gak bilang saya, enggak. Bohong. Yang kedua, ketika ditanya, ini siapa? Ini adik saya. Kalau istrinya pada satu lagi, 3 kali bohongnya. Hadis saya itu Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Wa illa lartafa'al wuthuqu bil ada. Kalau Nabi boleh bohong, boleh menyimpan, kehilangan kepercayaan dalam menyampaikan dakwah. Irtafa'al wuthuq, artinya bisa tercabut kepercayaannya. Wattafaqu ala anna dzalika la yajuzu wuqu'uhu minhum amdan kama la yajuzu aidun sahwan. Umat Islam sepakat bahwa bohong atau tahrif atau menyimpang tadi tidak boleh terjadi dari para nabi. Baik itu sengaja maupun lupa. Maupun nggak sengaja. Nggak boleh bohong walaupun lupa. Nabi Muhammad walaupun bercanda juga benar. Ada nenek-nenek minta doakan masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek nanti. Di surga nggak ada nenek-nenek. Ya memang benar, di surga jadi muda lagi. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaro. Nanti orang ahli surga itu nanti perawan lagi. Yang tadinya nenek. Jadi Nabi bersandang ngerjain nenek. Minta doakan masuk surga. Di surga nggak ada nenek, nggak ada. Sampai nangis nenek.
uruban atroban, mana? Li ashabil yamin. Nanti akan jadi istrinya kita-kita ini yang masuk surga dan perawan semua yang tadinya nggak pernah lagi. Ada mubalek dari Malang tuh. Gimana kok bisa perawan terus? Oh iya, bisa. Air sebelum kayak batu buka tutup lagi. Air di kolam itu coba dilempar batu, kan buka kan pecah ya. Tapi nutup lagi ya. Nah itu. Wa minan nasi man jawwaza dzalika sahwan qalu li anna al-ihtiraz anhu ghairu mumkin. Di antara ulama berpendapat boleh Nabi itu dosa tapi lupa, bukan enggak sengaja. Karena menjaga agar Nabi tidak lupa itu susah, enggak mungkin. Manusia Nabi itu manusia, ada lupanya. Jadi boleh saja Nabi itu melakukan dosa tapi lupa, enggak sengaja. Wa man na'u tsalitsu wa huwa yatalaqqu bil futya. Yang berkaitan dengan fatwa. Fa ajma'u ala annahu la yajuzu khat'uhum fihi ala sabil ta'ammud. Tidak boleh Nabi itu salah dalam fatwa dengan sengaja. Wa amma ala sabil sahwi fajawwazahu ba'dhum wa abahu akharun. Tapi kalau lupa, fatwa salah, lupa, itu boleh. Manusia ada lupa. Tapi sebagian lagi ulama yang lain, wa abu akharun. Ulama lain enggak boleh. Nabi itu dalam fatwanya salah, walaupun lupa enggak boleh. Ada yang berpendapat boleh, lupa. Wa man nau'u tsalits wa ma yatalaqqu bil futya wa man urabi' wa huwa alladhi yaqau fi af'alihim faqad ikhtalafat al ummah fi ala khamsati aqwal. Sekarang berkaitan dengan perilakunya Nabi. Perilakunya para nabi. Itu ada pendapat berapa? Ada berapa? Pendapat? Ada 5. Ahadwa qawlu man jawwaza alaihimul kaba'ir ala jihatil amad wa huwa qaul Hasyawiyah. Pendapat Hasyawiyah, madhab Hasyawiyah membolehkan Nabi menjalankan dosa besar dengan sengaja. Nabi itu mungkin saja melakukan dosa besar dengan sengaja. Pendapatnya siapa? Hasyawiyah. Wathani qawlu man la yujawwizu alaihimul kaba'ir lakinnahu yujawwizu alaihimus saghair ala jihatil amad. Ada lagi yang berpendapat Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar, tapi mungkin saja dosa kecil dengan sengaja. Illa ma yunaffir kal kidbi wa tatfif. Wa hadha qaul ahsan Mu'tazilah. Dosa kecil pun kecuali hal-hal yang menjadikan umat itu lari dari Nabi itu apa? Bohong itu dosa kecil kan? Bohong itu dosa kecil kan? Tapi orang kalau bohong langsung gak dipercaya orang nanti kalau ketahuan bohong. Nah, ini enggak boleh walaupun dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil lainnya tuh ya apalah. Lihat auratnya perempuan itu dosa kecil. Wa hadza qaul aktsar Mu'tazilah, ini pendapatnya mayoritas mazhab Mu'tazilah. Al-qawlu tsalitsu annahu la yajuzu an ya'tu bi saghiratin wala bi kabiratin ala jazal amd al-battah. Pendapat yang ketiga, Nabi tidak boleh berdosa walaupun kecil atau besar dengan sengaja. Sama sekali enggak boleh. Bal ala jatakwil. Walaupun dengan ditakwil seperti wali kadang-kadang kelihatan dosa daripada maksudnya bukan itu kan. Jazab misalnya, jazab wali kan. Nah, kalau Nabi nggak boleh menjadi panutan. Ini pendapatnya Imam Abu Ali Al-Jubbai. Al-qaulu rabi' annahu la yaqa'u minhu dzamb illa ala jihati sahwu wal khata'. Pendapat keempat, boleh Nabi salah dosa tapi lupa, tidak sengaja. Wal khata', kesalahan lah. Walakinnahum makhuduna bima yaqa'u minhum ala hadhihi jihah. Wa in kana dzalika mawdu'an an ummatihim.
Tapi Nabi itu kalau sudah dosa, walaupun tidak sengaja misalkan, kesalahan, tetap apa? Ada sanksinya lah, ada sanksinya. Walaupun dosa tersebut kalau bagi umat nggak apa-apa. Wa in kana dzalik mawdu'an an umatihim. Nabi boleh dosa dengan lupa dan salah. Yang dosa tersebut kalau umatnya yang lakoni, saya kita ini nggak ada sanksi, dosa kecil. Tapi bagi Nabi makhudun, ada sanksinya nanti. Dosa kecil, mencuri bawang merah 1 butir di pasar. Oh ya kalau mau beli apa? Mau beli kacang sambil nyicipi dulu ya. Nggak terasa itu dosa itu. Itu kalau Nabi yang melakukan itu dosa itu. Ya kalau kita enggak itu. Jadi pendapat yang keempat, Nabi mungkin saja dosa, lupa dan salah, tapi ada siksanya, ada sanksinya Nabi dosa. Walaupun dosa tersebut kalau bagi umatnya nggak apa-apa. Wa dzalika li'anna ma'rifatahum aqwa wa dalailahum aktsar. Karena para nabi itu ilmunya atau ma'rifatnya lebih kuat, dalil-dalilnya lebih banyak. Wa annahum yahtilu min at-tahaffuz ala ma yahtilu alaihi ghairuhum. Dan Nabi mampu menjaga diri dari apa yang tidak mungkin orang lain bisa menjaga. Kita-kitaan nggak bisa menjaga, Nabi pasti bisa menjaga diri. Dosa kecil kalau bagi Nabi ada sanksinya. Yang nggak usah Nabi deh, nggak usah Nabi. Kita-kitaan ya. Dosa kecil kalau ustadz yang melakukan, dosa nggak itu? Besar nggak itu? Ustadz, kiai melakukan dosa kecil. Apa? Ya, sekarang dia panutan. Al-qaul khamis annahu la yaqa'u minhu dzam la kabirah wala saghirah la 'ala sabil qas wala 'ala sabil saw wala 'ala sabil ta'wil wal khata' wa huwa madzhab Rafidhah. Ini madzhab Syiah ini bagus nih. Ini madzhab Syiah nih, Rafidhah Syiah. Asal mulanya pengikutnya Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Itu madzhab Zaidiyah. Jadi kalau madzhab Zaidiyah Imam itu Ali, Hasan, Husain, Azzanuddin, Zaid. Azzanuddin punya anak namanya Imam Zaid. Dari istri kedua. Budak malah dari istri budak. Yang permaisuri punya anak Muhammad Bakir. Dari istri kedua, Zaid ini orang pintar. Bersahabat dengan Wasil bin Atta. Biasa diskusi lah. Pintar sampai. Sampai Imam Ja'far Shadiq ngeritik kepada itu kan pamannya Ja'far Shadiq berarti kan? Pamannya Ja'far Shadiq. Sayang paman saya itu dekat dengan Mu'tazilah. Nah, suatu ketika diuji oleh sebagian pengikutnya. Apa pendapat Anda tentang Abu Bakar Umar? Kakek saya memuji-muji Abu Bakar Umar. Oh, Sayyidina Ali maksudnya. Kakek Sayyidina Ali. Kakek saya memuji-muji, positif, nilai positif Abu Bakar Umar. Jadi gimana? Mau nggak mengkafirkan Abu Bakar Umar? Enggak mau. Idzan rafadnak. Kalau demikian saya menolak kamu. Rafadnak. Saya meninggalkan kamu. Maka disebut apa? Rafidhah. Dia kata-kata idzan rafadnak. Tapi dalam hal ini bagus nih, saya senang nih. Nabi tidak mungkin dosa besar atau kecil, sengaja atau lupa. Atau bisa ditakwil, nggak bisa. Nggak akan terposok pada sesuatu itu. Rafidhah. Nabi itu maksum, betul-betul maksum. Waqtalafan nasu fi waqtil isma ala salati aqwal. Ismatnya para nabi, kemaksumannya para nabi. Kapan? Kapan itu? Ada 3 pendapat. Ahaduha qaul man dhahaba ila anna ma'sumuna min waqtin maulidihim wa huwa qaul Rafidhah ini. Rafidhah berpendapat dari sejak lahir Nabi itu nggak pernah dosa. Walaupun belum jadi Nabi. Sejak lahir. Baik besar maupun kecil, sengaja atau nggak sengaja, Nabi nggak pernah dosa. Sejak kecil. Itu pendapat Rafidhah. Yang kedua, wathaniha qaul man dzaba ila anna waqta ismatihim waqtu bulughihim wa lam yujawizu min irtikab al-kufri wal kabirah qabla an-nubuwah. Wa huwa qaulu katsir Mu'tazilah. Pendapat mayoritas orang Mu'tazilah,
Nabi maksum itu ketika sudah balik. Ketika sudah balik maksum. Dan tidak mungkin Nabi melakukan kekufuran atau dosa besar sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Nabi tidak mungkin kafir dan tidak mungkin melakukan dosa besar. Wa thalithuha qaulu man dzaba ila anna dzalika la yajuzu waqtan nubuwah. Amma qabla nubuwah fajaiz. Wa huwa qaulu aktsari ashabina. Pendapat mayoritas mazhab Asy'ariyah berpendapat maksumnya Nabi itu setelah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi boleh saja salah. Boleh saja salah. Jadi Nabi kok. Kepentingannya Islam itu kan menjaga visi misinya, risalahnya. Nah, karena setelah jadi Nabi ada tugas SK kenabian, baru jaga betul jangan sampai dosa. Walau belum ada SK, belum ada tugas jadi Nabi, ya boleh-boleh saja dosa. Itu pendapatnya kebanyakan mayoritas Asy'ariyah. Waqul Abil Hudail Al-Allaf juga Mu'tazilah. Pendapatnya Imam Abu Hudail Al-Allaf Mu'tazilah. Wa Abi Ali Al-Jubai minal Mu'tazilah. Wal mukhtaru indana kata Ibnu Razini. Tapi yang saya pilih, yang saya cenderung annahu lam yasdur anhum adz-dzambu halan nubuwah albattah lal kabirah wal saghirah. Menurut pendapat saya, tidak mungkin Nabi itu melakukan dosa setelah jadi Nabi. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Wa yadullu ala wujuh. Ini dalilnya ini. Ahadua lau sadarat dzambu anhum lakanu aqalla darajatan min usatil ummah. Wa dzal ghairu jaiz. Kalau Nabi itu boleh dosa, melakukan dosa, Nabi derajatnya akan jatuh lebih rendah daripada umat yang maksiat. Sama-sama dosa, sama-sama dosanya sama misalnya saya. Misalnya Nabi dosa juga sama dengan saya, dia akan jatuh lebih rendah daripada saya yang bukan Nabi. Ya samalah. Hakim melanggar hukum dengan yang bukan hakim, ya, jelas hakim dong. Lebih besar dosanya, salahnya. Tahu hukum malah melanggar. Kalau kalian nggak tahu. Bayan munazamah anna darajatal anbiya'i kanat fi ghayatil jalal wa syaraf. Derajatnya Nabi itu sangat agung. Sangat mulia. Wa kullu man kana kadzalik. Kalau sudah derajat orang yang derajat agung dan mulia itu, kana sudur dambi anu afhash. Maka kalau dia melakukan dosa sangat keji, sangat jelek lah. Sama kiai kok dosa, kiai kok melanggar. Sangat jelek kan? Ya, kalau yang bukan kiai masalah itu masalah kecil. Ala tara ila qouli ta'ala. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dha'ifain. Surat Tahrim ya? Surat Tahrim. Apa? Surat Tahrim. Gitu. Ini buktinya nih, ayat ini. Wahai istri-istrinya para nabi. Kalau di antara kalian ada yang melakukan kekejian, dan jelas-jelas keji, maka akan disiksa 2 kali lipat. Jadi kalau yang bukan istrinya nabi dosa, jadi dosa. Jadi kalau istri nabi kok dosa, fahisyah, kekejian, misalkan istrinya kiai, pacaran istrinya ini. Itu dosanya kan 2 kali lipat daripada yang perempuan yang bukan istrinya kiai. Wal muhsan yurjam wa yuhad. Zina muhsan sudah punya istri atau istri sudah punya suami, kok zina itu yurjam, dirajam sampai mati, dengan batu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar kecepatan matinya, kalau terlalu kecil lama mati, sedang. Wa ghairuhu kalau bukan muhsan, yang masih gadis atau masih bujangan zina, yuhad. Dicambuk 100 kali. Tapi Nabi pernah menyambuk budak yang berzina, ambil pelapahnya korma yang cabang apa namanya?
Kalau tangkai-tangkainya 100. Hantam sekali, ya udah 100 berarti. Saya pernah bangun itu. Ya kalau Sayyidina Umar enggak. Anak sendiri. Cabuk 100 kali sampai saya meninggal. Ubaidillah namanya. Sayyidina Umar khalifah menghukumi anak sendiri. Karena zina sampai mati. Bukan sampai mati, akibat dicambuk 100 kali sampai meninggal dunia. Tapi begitu mati, Sayyidina Umar malamnya mimpi Ubaidillah sudah duduk dengan Nabi Muhammad. Sudah duduk di surga berdampingan. Wahaddul abdi nisfu haddil khur. Hadnya budak sahaya separohnya yang merdeka. Jadi kalau budak zina 50. Kalau orang merdeka 100. Wa amma annahu la yajuzu an yakuna an-nabi aqalla halan min al-ummah fadhah bil ijma'. Nabi tidak boleh lebih rendah daripada umatnya. Itu sudah kesepakatan umat. Semua ulama sepakat. Nabi tidak boleh lebih rendah derajatnya daripada umat. Nah, sedangkan kalau Nabi dosa tersebut kalau melakukan itu umatnya enggak apa-apa. Enggak sampai jatuh. Kalau yang melakukan Nabi sangat kecil sekali, gitu loh. Wa thaniha anna bi taqdiri aqdami ala fusq. Oke. Nabi melakukan kefasikan. Perilakunya jelek lah. Wajib alla yakuna maqbul syahadah. Kalau sampai Nabi kok fasik, perilakunya jelek, maka tidak boleh jadi saksi. Saksi apa ya? Saksi nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita jangan terus percaya. Itu hoax itu. Sampai betul-betul konfirmasi fatabayyanu. Lakinnahu maqbul syahadah wa illa kana qalhal min udul ummah. Nah, Nabi tidak mungkin melakukan ini karena Nabi tidak boleh rendah daripada derajat umatnya. Wa kaifa la taqnaqul dzalik wa annahu la ma'na lin-nubuwwati risalah illa an yashhadu 'ala Allah. Coba. Tidak sekali-kali arti daripada nubuat dan risalah. Oh, beliau itu nabi itu. Oh, beliau itu rasul itu. Itu artinya orang tersebut, beliau-beliau ini adalah saksi bagi wujudnya Allah. Paham tidak? Yang menjadi saksi Allah itu ada, malaikat ada, wahyu ada, kitab suci ada, akhirat itu ada. Siapa yang ngomong itu? Para nabi. Nah, kalau nabi melakukan kefasikan, berarti bohong dong. Berarti nggak bisa dipercaya beritanya itu. Hancurlah agama kita ini. Kalau kita katakan nabi boleh dosa, boleh fasik. Nabi boleh fasik. Nanti kesaksiannya bahwa misi risalah, ngasih ada Allah, ada malaikat, ada wahyu. Gimana? Illa anna yashhadu 'ala Allah Ta'ala bi anna syar'a hadzal hukm wa dzak. Membawa hukum ini haram, ini halal, ini boleh, ini makruh. Ini sunnah, ini wajib. Yang bawa kan Nabi itu. Nah kalau dia sini fasik, gimana itu? Sama, kiai juga sama, ustaz juga sama. Kiai juga punya tugas menjadi saksi kebenaran agama Islam. Nah kalau dia sendiri kelakuannya nggak karu-karuan, ya nggak layak jadi saksi. Wa idul fauma yaumal qiyamati syahidun ala kull. Nanti di hari kiamat para nabi itu akan menjadi saksi umatnya masing-masing. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti di akhirat para nabi akan menjadi saksi umatnya masing-masing. Nabi Muhammad menjadi saksi keseluruhan. Wa thalithwa anna bi taqdiri aqdamihi 'ala kabirati yajibu zajruhu 'anha.
falam yakun idza'u muharraman lakin muharram liqauli ta'ala innal ladzina. Oke. Seandainya Nabi itu boleh melakukan dosa besar. Tapi tidak boleh, kita tetap tidak boleh menghina, menyakiti Nabi, nggak boleh. Misalkan Nabi melakukan dosa besar, umatnya tidak boleh menggertak dan menyakiti, nggak boleh. Karena Quran mengatakan, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Wa rabi'uha anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam law ata bil ma'siyati lawajaba alaina bihi. Seandainya Nabi Muhammad dosa, seandainya kita wajib ikut dong. Atau kita dihimbau ikut, dihimbau lah sunnah. Dihimbau ikut. Karena semua kelakuan Nabi Muhammad dihimbau kita menirunya, mengikutinya. Yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mustahab. Ayo kita ikutin. Dan Nabi kok dosa, berarti kita ikut dosa. Ya qauli ta'ala fattabi'uni. Gimana? Awalnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Kamu sekalian kalau betul-betul mencintai Allah, ikutilah Nabi. Maka kamu akan mendapat cinta dari Allah juga. Allah akan mencintai kamu juga. Nah kalau Nabi melakukan dosa, kita umatnya niru terusan ikutan. Gimana terusan? Faiddi ila jam'i baina hurmati wal wujub wa huwa muhal. Berarti akan terjadi kumpul antara haram dan wajib. Nabi melakukan dosa itu kan haram ya. Kita wajib ngikutin. Wajib. Berarti akan ada dua hal yang bertentangan jadi satu. Ya wajib ya haram. Ya wajib ya dosa. Wa muhal. Wa idza thabata dzalika haqqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam thabata aidan fi sa'il anbiya'i. Ini yang terkait dengan Nabi Muhammad. Begitu pula yang dengan para nabi-nabi yang lain. Sama aja. Ketika Allah mengatakan fattabi'uni. Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu cinta Allah ikutilah aku. Ya begitu pula para nabi-nabi yang lain. Darurat annahu la qaila bil farq. Harus merupakan keharusan. Kita berpendapat tidak ada beda satu dengan yang lain. La nufariqu baina Rasulullah sallallahu kullun amri ma rasulih la nuqu baina hadim rasulih. Tidak boleh beda-bedakan antara rasul. Wa khamisuha anna na'lam badihatil aql annahu la syai'a aqbah min nabiyyin rafa'allahu darajatahu wa tabanahu ala wahyi wa ja'al khalifatan fi ibadihi wa biladihi yas'u rabbah yunadi. Cara akal yang sederhana saja. Cara akal yang sederhana. Kita akan tahu bahwa tidak mungkin sesuatu yang jelek itu dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi itu adalah orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Dan diberi kepercayaan. Dan dijadikannya khalifah penguasa di atas hamba-hamba Allah. Dan negerinya dan penguasa negara juga. Dan dia mendengarkan sabda firman-firman Tuhan. Yunadi, Tuhan manggil dia. La taf'al kada. Jangan lakukan ini. Allah langsung, Nabi langsung ya. La taf'al kada. Wa yaqdimu alaihi tarjihan liladati. Wal mutafitin ila nahi rabbih wala muzil biwa'idi. Hadza ma'lumul qabh bid darurah. Nabi itu mendengar arahan dari Allah langsung. Jangan begini, salah ya. Jangan begini, salah. Kok dia melanggar? Kok melanggar? Karena memenangkan kelezatan hawa nafsunya. Kelezatan hawa nafsunya. Sama sekali tidak menghiraukan larangan Allah. Atau ancaman dan ancamannya. Maka jelas sekali ini sangat jelek. Ma'lumul qabh bid darurah. Sifat begini tidak mungkin datang dari Nabi. Tidak mungkin. Sangat jelas sekali dong. Dia dengar langsung bimbingan dari Allah, pengarahan langsung dari Allah. Masih dia melanggar. Wasadisuha
annahu law sadaratil ma'siyatu minal anbiya'i lakanu mustahiqin azab. Yang keenam, andaikan maksiat dilakukan oleh Nabi. Nabi boleh maksiat lah. Nabi boleh maksiat. Berarti Nabi akan disiksa. Wajar kalau disiksa. Ya kalau Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk neraka, masuk jahannam. Nah, Nabi dosa, neraka nanti. Walastahaqul la'n. Walastahaqul, dan nanti kelebihan alif itu. Istahwan dibuang alif yang satu. Walastahaqul la'n, dan nanti dia akan mendapat laknat. Yang ceritakan baru bagus ya, yang kita benar. Yang salah. Ya qala ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah akan melaknati orang-orang zalim. Ya, kalau Nabi kok zalim, dosa, berarti dia akan dilaknat dong. Wa ajma'atil ummatu 'ala anna ahadan minal anbiya lam yakun mustahiqqan lil la'ni wala lil 'adzab. Umat sependapat sepakat tidak satu pun dari nabi yang berhak mendapatkan laknat atau dapat siksaan. Fatabata annahu ma sadar fa'syatu anhu. Maka jelas dengan demikian tidak mungkin maksiat bagi para nabi. Enggak mungkin. Wasabi'uha annahum kanu ya'murun nas bi ta'atillah. Yang ketujuh, nabi itu kan tugasnya perintah ngajak manusia agar taat kepada Allah. Kiai-kiai juga sama lah. Falau lam yuti'u la dakhalu tahta qawli atamuruna sabir wa tansuna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Nabi ngajak umat supaya benar. Kiai ngajak umat supaya benar. Kalau dia dosa, berarti masuk dalam ayat, ancaman ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintah mengajak manusia dalam kebaikan sedang kamu sendiri melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatluna kitab, dan kamu baca kitab, ngerti hukum. Afala ta'qilun, kamu gila ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah pada orang yang omongannya beda dengan kelakuannya. Waduh, omongannya saudara. Mari kita berantas korupsi. Dia ini korupsi dia sendiri. Bisa dikatakan namanya munafik. Berantas korupsi. Dia sendiri korupsi. Munafik itu namanya. Malah bukan godaan, memang dari hawa nafsu begitu. Wa qala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan ayat Qur'an mengatakan, saya tidak menghendaki kalau kamu menyimpang dan kamu menuju apa yang aku larang. Fama la yaliqu, itu la yaliqu yang lama kurang ya ini. Fama la yaliqu biwahidin min wa'adil ummah, lain ini. Kaifa yajuzu ayyun sabilal anbiya? Kalau hal yang ini aja dilakukan oleh mu'ad, para penceramah, para khotib, para mubaligh umat biasa, apalagi para nabi. Kalau kita aja yang ustadz, yang khotib Jum'ah, yang ceramah, harus betul-betul omongannya sesuai dengan kelakuannya. Yang diomongkan tuh dia lakukan, bukan diomongkan terus dia melanggar. Apalagi nabi. Astagfirullah. Wa thaminu qalu ta'ala
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu orang-orang yang bergegas menuju kebaikan. Walatul khairat lil umum. Lafal akhirat maknanya umum, kebaikan, umum. Fayatanawal kull. Semua kebaikan masuk di situ. Wa yadkhulu fi ma fi'lu ma yanbaghi. Dan dalam khairat itu mengerjakan apa yang patut, yang layak. Wa zalika wa tarku ma yanbaghi, dan meninggalkan yang tidak layak. Khairat artinya para nabi itu orang-orang yang bergegas, selalu bergegas menjalankan kebaikan. Apa kebaikan itu artinya? Umum. Melakukan yang wajar, yang memang harus dilakukan, dan meninggalkan yang tidak wajar. Fatabata annal anbiya'a kanu fa'ilina likulli ma yanbaghi fi'luh wa tarikina kulla ma yanbaghi tarkuh. Maka para nabi itu semuanya selalu mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Wa dzalika yunafi sudur dzam anhum. Ini berarti tidak mungkin ada nabi melakukan dosa. Wa tasi'uha yang ke-9 qaulu ta'ala wa innahum 'indana laminal mustafin al-akhyar para mustafain al-akhyar. Para nabi itu orang-orang yang saya pilih, kata Allah. Pilihan saya. Bukan sembarang orang. Illa fil fa'latil fulaniyah. Kecuali dalam pekerjaan tertentu. Wal istithna yakhruju minal kalam ma laula dakhala tahta fatabat an kanu akhyaran fi kulli umur. Para nabi itu semuanya pilihan Allah dalam segala hal. Wa dzalika yunafi sudur dzam anhum. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak mungkin nabi melakukan dosa. Ada lagi Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha safa Adam wa Nuh wa ali Ibrahim wa ali Imran ala alamin. Allah memilih di antara malaikat untuk jadi rasul, jadi utusan bawa wahyu. Dan dari manusia juga rasul itu. Rasul dari manusia, dari malaikat. Dan Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, itu Musa, Nabi Musa itu keluarga Imran. Qala fi Ibrahim, berkaitan Nabi Ibrahim Allah berfirman, "Wa laqad istafainahu fid dunya." Saya telah memilih Ibrahim di dunia ini. Wa qala fi Musa, "Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Saya memilih kamu Musa di antara manusia, 'alan nas, agar kamu membawa risalahku dan kalamku. Wa qala wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ul aidi wal absar. Terangkan Muhammad kepada umat, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai kecerdasan absar. Inna akhlasnahum bi khalisid dzikri. Ya. Bi khalisid dzikri dar gitu ya. Wa innahum 'indana la minal mustafain akhyar. Jelas. Kata pilihan-pilihan saya, kata Allah. Fa kullu hadhil ayati dalatun ala kauni mausufina bil istifa wal khairiyah. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa para nabi itu mempunyai sifat, mempunyai predikat pilihan dan baik. Orang-orang baik, orang-orang pilihan. Wa dzalika yunafi sudur dzambi anhum. Ini jelas tidak mungkin nabi melakukan dosa. Wa ashiruha yang ke-10. Annahu ta'ala haka an iblis qawlahu fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, saya akan menggoda semua turun Adam kecuali hamba-hambamu Allah yang ikhlas. Fastatna min jumlati ma yughwihim al-mukhlasin. Maka Allah sendiri ingin mengistitnakan, mengecualikan hamba-hamba Allah yang ikhlas nggak akan tergoda oleh iblis.
Kalau kita ini biasa tergoda lah, biasa kita. Yaitu para nabi. Allah Ta'ala fi sifat Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, inna akhlasnahum bi khalisati dzikrid dar. Orang-orang pilihan lah. Wa qala fi Yusuf, Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf itu di antara hamba-Ku yang ikhlas, yang ikhlas. Wa idza thabata wujubul ismati fi haqqil ba'di, thabata wujubuha fi haqqil kull. Lannahu la qaila bil farqi. Kalau kita mengatakan, berpendapat, Nabi ini, Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, itu bersih dari perilaku dosa, salah, kefasikan atau dosa besar. Begitu pula nabi-nabi yang lain. La fariqa bainahum. Tidak ada beda antara mereka. La qail bil farq. Wal 11 qalu ta'ala wa laqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Ada orang yang membenarkan iblis. Menganggap benar iblis itu. Maka mereka mengikuti iblis, fattaba'u illa fariqam minhum, kecuali sekelompok orang yang mukmin. Fa ulaika allazina mattaba'u wajaba ay yuqal inna ma sadamu anhum. Orang-orang yang tidak mengikuti iblis berarti tidak mungkin dosa. Wa illa faqad kanu muttabi'illah. Kalau melakukan dosa berarti ikut iblis, mengikuti iblis. Wa idza thabata fi dzalikal fariq annahum ma adnabu fadzalikal fariq immal anbiya aw ghairuhum. Orang-orang yang tidak tergoda oleh iblis tidak mungkin melakukan dosa. Itu mereka itu siapa ini? Siapa kelompok yang pernah dosa, enggak pernah mengikuti iblis siapa? Oh, para nabi dan lain-lainnya, atau para nabi atau lainnya nabi. Fa in kanu anbiya faqad thabata fin nabi annahu la yadnab. Kalau itu para nabi yang nggak mungkin tergoda iblis, berarti nabi itu tidak mungkin melakukan dosa. Wa in kanu ghairu anbiya. Kalau sekarang yang dimaksud di ayat Quran ini bukan nabi, bukan hanya nabi. Orang-orang yang tidak tergoda iblis, tidak ikut iblis, sama juga termasuk yang bukan nabi misalkan. Falau thabata fil anbiya annahum aznabu lakanu aqalla darajatan 'inda Allah min dzakal fariq. Fa yaqulu ghairu nabi afdalu minan nabi. Seandainya nabi boleh dosa, maka jelas nabi ini akan jatuh derajatnya daripada yang bukan nabi. Berarti nanti ada orang lebih utama daripada nabi nanti. Wa dzalika batil, salah bil ittifaq, dengan sepakat. Fatabata anna dzamba ma sadara anhum. Maka jelas dosa tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Ats-tsani 'asyar an ta'ala qasamal khalqa qismain. Allah membagi makhluknya dua. Faqal ulaika hizbus syaitan ala in hizbus syaitani humul khasirun. Mereka itu kelompoknya setan mereka itu. Nah, kelompok setan ini rugi, celaka. Wa qala fil akhar, tapi ada lagi nanti di ayat seimbangnya, opositnya. Ulaika hizbullah ala in hizballahi humul muflihun. Orang mukmin yang baik-baik adalah hizbullah. Hizbullah itu orang-orang yang bahagia. Wala syakka anna hizba syaitan huwa alladhi yaf'alu ma yaqtadi syaitan. Yang dimaksud hizbus syaitan, balanya setan, temannya setan, balanya lah, pasukannya setan. Orang-orang yang mengerjakan apa yang menyenangkan setan. Ya kan? Melakukan apa yang menyenangkan setan. Walladzi syaitan wal maksiyah. Sesuatu yang menyenangkan setan maksiat. Nah, kalau saya kelompoknya setan, berarti saya akan melakukan maksiat. Karena maksiat itu yang disenangi oleh setan, kalau manusia itu maksiat. Fa kullu man 'asallahu ta'ala kan hizbus syaitan. Maka setiap orang maksiat pada Allah berarti hizbus, partai setan partainya itu. Bukan PKB, bukan Golkar, setan. Falau sadratul ma'siyatu minar rasul.
Sekarang kalau Rasul kok maksiat, la sadaqa ala annahu min hizbis syaitan. Berarti Rasul tadi, Nabi tadi termasuk golongannya setan. Wa la sadaqa alaihi annahu minal khasirin. Berarti nanti akan menjadi termasuk orang yang cilaka, yang rugi dan cilaka. Wa la sadaqa ala zuhadil ummah annahum min hizbillah. Nanti yang malah umatnya Hizbullah, malah umatnya di antara umat ada Hizbullah nanti lebih mulia daripada nabinya nanti. Wa annahum minal muflihin. Termasuk orang yang berbahagia. Fahina idzin yakunu dzalikal wahid minal afdal bi katsir indillah min dzakar rasul. Akan terjadi nanti beberapa umat ini yang lebih utama daripada nabi. Nah, ada umat yang bukan nabi enggak pernah dosa. Enggak pernah maksiat. Ya wali lah, orang soleh lah ya. Orang soleh, waliullah. Nah, nabi kok boleh dosa? Berarti ini lebih utama daripada nabi dong. Umatnya ini. Ada di antara umat lebih utama daripada nabinya. Nabinya pernah dosa. Kalau umatnya yang ini nggak pernah dosa ini orangnya. Wa hadza la yaqulu muslim. Pendapat ini tidak mungkin diterima oleh orang Islam. As-salis asyar. Anna rasula afdalu minnal malak. Rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Fa wajaba alla yasluda min rasul. Maka wajib Rasul tidak pernah dosa. Innama qulna afdalu min qouli ta'ala innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jelas tuh. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Lebih mulia daripada seluruh alam ini. Wa wajhul istidlal bi qad taqaddama fi masal fadl malak al-bashar. Gimana penguraiannya ini sudah saya terangkan kemarin ketika menjelaskan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Wa innama qulna innahu lamma kana kadza wajaba 'ala sayyidina Muhammad rasul li'annahu ta'ala wa malaika bitarki dzamb. Saya berpendapat nabi tidak boleh dosa. Kenapa? Karena malaikat saja tidak pernah dosa. Padahal nabi lebih mulia daripada malaikat. Malaikat saja nggak pernah dosa. La yasbiqunahu bil qaul. Sifatnya malaikat tuh. Wa qala la ya'suna Allah ma amaruhum yaf'alun ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan sekarang falau sadaratil ma'siyatu 'ala rasul lam tan'a kaunu afdal min malak. Kalau rasul ada nabi ada rasul seandainya melakukan dosa, maka berarti tidak lebih mulia daripada malaikat. Am naj'al ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil am naj'al muttaqina kal fujjar. Tidak mungkin saya menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang melakukan kerusakan di dalam muka bumi. Atau saya jadikan orang muttaqin kal fujjar. Tidak mungkin saya anggap orang bertakwa seperti orang yang kurang ajar. Tidak mungkin. Ar-Rabi' Asyar. Ruwiya anna Huzaimah bin Thabit syahida Rasulullah SAW ala wifqi da'wah. Faqala Rasulullah kaifa syahidta li? Faqala ya Rasulullah inni usaddiquka ala al-wahyi an-nazil 'alaik min fawqi sab'i samawat. Afa usaddiquka fi hadzal qadar? Suatu ketika ada suatu dakwah, ada kasus. Nah, si Huzaimah, sahabat Huzaimah langsung berpihak pada Rasulullah, jadi saksi. Rasul itu benar itu. Rasul tanya, kamu kok berani-berani menyaksikan bahwa saya benar? Gimana sih? Jawabnya, saya itu percaya pada Anda ya Rasulullah. Semua wahyu yang turun saya percaya. Apalagi masalah ini kecil banget. Wahyu aja yang Quran saya percaya. Apalagi masalah ini. Wasaddaqa Rasulullah, maka Rasul membenarkan. Wasammahu bidisyahadatain. Sahabat Khuzaimah pun diberi gelar Rasulullah apa? Disyahadatain. Walau kanatil ma'asiyatu jaizatun al-anbiya lama jazat tilka syahadah. Seandainya maksiat boleh dilakukan oleh Nabi, berarti syahadanya hancur. Batal syahadanya. Al-Khamis Asyar qala fi haqqi Ibrahim AS inni ja'iluka lin-nasi imama. Yang ke-15, firman Allah, Ibrahim, saya jadikan kamu imam bagi manusia. Wal imam mayyu'tam bih. Imam itu adalah orang yang diikuti.
فأوجب على كل ناس أن يأتموا به في ذلك الدم وذلك التناقض. Sedangkan imam itu harus diikuti oleh yang dipimpin. Lah kalau Nabi Ibrahim melakukan satu dosa, orang ikut semua nanti. Itu nggak mungkin. As-sadis asyar qaulu ta'ala la yanalu ahdi dzalimin. Tidak akan mendapatkan perjanjianku orang-orang yang zalim. Orang zalim kelakuannya jelek di dunia nggak akan mendapatkan surga atau apa rahmatku atau pertolonganku enggak. Wal murad bi hadzal ahd. Yang ahd itu apa? Imma ahdun nubuwah atau ahdul imamah. Jadi nabi atau jadi imam. Fa in kan muradu ahdun nubuwah wajib alla tasbun nubuwah lid zalimin. Kalau dimaksud wala yanalu ahdi adz-dzalimin. Orang zalim enggak akan mendapatkan janjiku. Kalau dimaksud janjiku itu kenabian, berarti nabi tidak boleh jadi orang zalim. Tidak mungkin ada nabi zalim. Wa in kan muradu adl lil imamah, pemimpin biasa bukan nabi, wajib alla al-imam lil zalimin. Berarti juga imamah tidak boleh dari orang zalim. Wa idza lam tathbut lil imam lil zalimin, wajib alla, ulang lah itu. Di sini yang lama kurang la. Di sini ada. Alla tathbut lil zalimin. Kalau imam saja enggak boleh zalim, apalagi nabi enggak boleh zalim. Di anna kullu nabiyyin la budda wa ayyakuna imaman yu'tam bih. Setiap nabi itu pasti jadi imam pemimpin yang harus diikutin. Wa yuqtada bih, diikutin. Wal ayatu ala jami'il taqdirat tadullu ala an nabiyya la yakunu mudhriban. Semua ayat ini kalau kita pahami menegaskan bahwa nabi tidak mungkin melakukan dosa. Ammal mukhalif faqad tamassaka fi kulli wahid min al-wa'd al-arba'ah allati dzakarnaha bi ayatin wa nushiru ila ma'aqidiha wa nuhil bil istifsa' ala ma sayati fi hadha tafsir insyaallah. Adapun orang yang berpendapat beda yang mengatakan bahwa nabi boleh dosa, mereka juga menggunakan dalil Quran. Nanti akan saya terangkan setelah rinci akan datang. Insyaallah. Amal ayatul lati tamassaku biha fi babil i'tiqad fa thalathah. Orang berpendapat bahwa nabi boleh dosa dan yang kaitannya dengan akidah ada 3. Awwaluha tamassaku bil ta'n fi i'tiqadi Adam. Pertama, mereka berpegang teguh dengan contoh celaan ya. Dalam akidahnya Adam. Gimana ceritanya? Biqouli ta'ala huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha yaskuna fiha. Liyaskuna liha. Allah yang menciptakan kamu sekalian dari jiwa yang satu. Yang saya menciptakan dari jiwa satu juga istrinya. Agar kamu tenang. Agar dia tenang. Ila akhir hayah. Qalu. Mereka berpendapat. La syakka anna nafsal wahidata hiya Adam. Yang dimaksud. Kami ciptakan kamu sekalian dari jiwa yang satu. Itu Adam maksudnya. Adam. Wa zawjuhal makhluqu minha hiya Hawa. Istrinya namanya Hawa. Kita ciptakan dari nafsu wahidah tadi. Fadil kitabat. Fadil kinayat biasirha aidatun ilaihima. Semua kinayah, apa? Bahasanya apa? Simbol-simbol itu. Itu semuanya kembali pada Adam dan Hawa. Faqala ta'ala ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahum Allah ta'ala amma yusyrikun. Ada ayat mengatakan berdua itu mensekutukan Allah lah. Mensekutukan Allah. Padahal Allah enggak mungkin punya sekutu. Ya qatadi sudur asyirki anhuma. Ini berarti mungkin saja Adam dan Hawa menjalankan kemusyrikan. Wal jawab
la nusallimu annan nafsal wahidat hiya Adam. Wa laysa fil ayati ma yadullu alaih. Saya tidak sependapat bahwa tadi saya ciptakan kamu sekalian dari jiwa yang satu. Nah, jiwa yang satu Adam, saya nggak setuju. Saya tidak sependapat bahwa yang diartikan jiwa yang satu itu Adam. Enggak. Karena apa? Ayat nggak menunjukkan itu. Ayat tidak menunjukkan, tidak ada ayat yang dimaksud Adam. Bal naqul, saya katakan al-khitabu li Quraisy. Khitab ini yang diajak bicara adalah kaum Quraisy. Wahum alu Qusay. Quraisy itu keturunan Qusay. Wal makna khalaqakum min nafsi Qusay wa ja'ala min jinsiha zaujah Arabiyyah liyaskuna alaiha. Saya menjadikan kamu dari jiwa yang satu dari Qusay. Itu jauh ya. Tafsir jauh ya. Yang banyak ya dari Adam, jiwa satu ya Adam maksudnya. Allah menjadikan kamu sekalian manusia yang banyak ini rijalau wa nisaa itu dari Adam. Tapi kali ini katanya yang diajak ngomong ini Quraisy, yang mana nafsu wahidah itu adalah Qusay. Saya menjadikan kamu sekalian dari Qusay. Wa ja'al jinsiha zaujah Arabiyyah. Dan saya jadikan dari sejenis dengan kamu istri-istri Arab yaskun alaiha. Falamma atahuma ma talaba min walad salih sumya auladu arba'ah bi Abdi Manaf, Abdul Uzza, Abdid Dar, Abdi Qusay. Kemudian setelah nikah Qusay dan istrinya nanti akan punya anak 4. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar, Abdul Qusay. Wa dhamir fi yusyrikuna lahuma wa iqabihima. Dhamir yang ada dalam kata-kata lahuma mereka berdua, fahadzal jawabu huwal mu'tamad. Wa thaniha, katanya ini jawabannya yang paling mu'tamad. Enggak. Minas wahid itu wajah apa kan? Gitu. Walladhi gimana? Min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zawjan yaskuna ilaiha, terusnya. Oh ya. Berarti Adam berarti ya? Ya kan? Masa Qusay? Wa thaniha qalu inna Ibrahim alaihissalam lam yakun aliman billah wal bil akhir. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi boleh dosa, Ibrahim itu tadinya nggak ngerti Allah, nggak ngerti hari akhirat. Amal awwalu fali annahu qala fil kawakib. Buktinya mana buktinya? Itu ketika melihat bintang, Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku ini." Bintang. Wa matani, hari akhirat, tidak ngerti akhirat. Faqala ta'ala, "Arini kaifa tuhil mauta." Nabi Ibrahim minta pada Allah agar menunjukkan bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Qala, Tuhan berkata, "Qala awalam tu'min?" Kamu enggak beriman tak? Enggak percaya tak kamu? Ibrahim. Qala bala, beriman, walakin yatma'inna qalbi. Tapi hatiku tenang. Wal jawab jadi berarti apa? Berarti enggak ngerti akhirat tuh Ibrahim tuh gitu loh. Wal jawab amma qauluhu hadza rabbi fa istifhamun ala sabil inkar. Ini redaksinya istifham. Tapi maksudnya tidak menafikan. Saya lihat bintang, hadza rabbi. Apakah ini Tuhanku? Bukan. Itu kira itu kalau dia. Sudah mengatakan bukan sudah. Pertanyaan yang menetapkan ingkar. Misalkan kita minum kopi nggak enak. Ini kopi nih, ini kopi. Bukan artinya ini nggak enak gitu maksudnya gitu maksudnya. Kopi kayak gini, ini kopi nih. Itu pertanyaan yang bukan pertanyaan bukan, tapi apa? Ingkar. Wa amma qalu ta'ala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, saya beriman, percaya engkau nanti menghidupkan orang mati. Tapi saya ingin tahu, ingin lihat supaya saya hatinya tenang. Fal muradu annahu laisal khabar kal muayanah. Karena khabar, informasi itu, berita itu tidak sama dengan menyaksikan dengan mata kepala. Lain Ibrahim pengennya menyaksikan. Percaya itu ingin menyaksikan.
Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah akan menghidupkan orang mati. Tapi ingin muayanah, ingin melihat dengan mata. Wasali Tuhan. Terus ayatnya mana? Terusnya ayat mana? Qalu qala bala walakin tatma'inna qalbi terusnya. Terusnya? Terusnya ayat gimana, Pak? Walakin tatma'inna qalbi. Terus? Oh iya. Itu. Allah perintahkan dia ngambil burung 4, disembelih, ditaruh di 4 penjuru. Terus ayo kamu panggil, hidup semua. Itu artinya menghidupkan orang mati. Contohnya. Ya itu ya. Wa thalituha, yang ketiga, tamassaku biqouli ta'ala fa in kunta fi syakkim mimma anzalna lika fas'al ladzina yaqra'una al-kitab min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu Muhammad dengan apa yang saya turunkan wahyu kepadamu, tanya pada orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Kristen. Tanya. Kalau kamu masih kurang percaya apa itu wahyu, apa itu kalamullah. Tanya pada orang Yahudi dan Kristen yang sudah pernah dapat mengetahui Nabi dapat wahyu. Kalau saya laqad ja'akal haqqu min rabbik. Kebenaran telah datang kepada Muhammad dari Tuhanmu. Fala takunanna mumtarin. Kau jangan jadi orang ragu Muhammad. Ya, artinya kan karena Allah itu mengatakan, ente mau masih ragu sih ya? Kok ada keraguan sih? Gitu kira-kira. Fadallatil ayatu ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana fi syakkin mimma uhiya ilaih. Ini menunjukkan nanti kayaknya sepertinya ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad ada sedikit ragu dengan wahyu. Wal jawab annal qalba fi darid dunya la yanfaku an afkar mustaqibah al syubhat. Yang namanya hati manusia di muka bumi ini tidak lepas daripada berpikir yang macam-macam. Mungkin saja Nabi Muhammad ragu itu kira-kira. Mungkin saja. Illa annahu alaihi salatu wassalam kan yuzilu bidalail. Tapi Nabi cepat kalau ragu cepat hilang. Keraguannya dihilangkan. Satu lagi. Ammal ayatul lati tamassaku biha fi babit tabligh fatalasah. Mereka yang mengatakan bahwa Nabi itu boleh dosa yang berkaitan dengan tabligh, ada 3 ayatnya. Dalilnya mereka punya dalil 3. Kalau tadi bersifat akidah kan? Akidah kalau tadi. Yang sekarang yang tabligh. Qalu ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Akan saya bacakan kamu Muhammad, akan saya bacakan Quran dan kamu enggak akan lupa kecuali Allah menghendaki kamu lupa. Fahadha istithna'u yadullu ala mungkin fil wahyi. Ini artinya boleh-bolehnya Nabi itu lupa. Mungkin terjadi Nabi Muhammad itu kena lupa. Al-jawab. Laisan nahyu an nisan alladhi huwa diddu dzikr lianna dzaka ghairu dakhil fil wasf bal an nisan bi anna tarki. Fanahmaluhu ala tarkil aula. Yang dimaksud di sini falatansa ini artinya nisyan yang bukan opositnya zikir. Bukan lupa yang opositnya ingat, bukan. Tapi lupa dengan arti meninggalkan yang utama. Meninggalkan yang utama itu aja. Falatansa. Memilih yang tidak utama. Bukan berarti falatansa itu kamu harus ingat terus, bukan. Ini lafal nisyan ini bukan itu, bukan opositnya dzikir, bukan. Wa tsaniha qaulu ta'ala wa ma arsalnaka min qablika min rasulillah wala min rasulillah nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Tidak sekali-kali aku mengutus Rasul sebelum kamu dan Nabi. Kecuali kalau dia punya keinginan, syaitan akan ikut campur.
Para nabi itu kalau punya keinginan, setan bisa intervensi. Wal kalamu al-madhkur fi surat al-hajj al-istiqsa. Nanti akan saya bahas ketika masih di surat al-hajj. dari sini nanti. Surat al-hajj nanti akan saya bahas panjang lebar. Wa ta'ala qalu ta'ala alimul ghaibi fala yadhharu ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul fa inna yaslukum min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah itu Maha mengetahui gaib dan tidak menunjukkan, Allah tidak menunjukkan kegaiban kepada seorang kecuali kepada yang Allah kehendaki, yaitu Rasul. Maka dia itu adalah orang yang berjalan atas bimbingan Allah. Dia alam an qad ablahu risalati rabbihim. Sehingga mereka tahu, dia tahu bahwa dia telah mendapatkan risalah dari Allah. Qalu falaulal khaufu min wu'i takhlid fi tabli wahyi min jatil anbiya lam yakun fi sidari bas al-mursal ma'hum faidah. Kata-kata tadi Allah mengetahui yang gaib. Tidak seorang pun bisa mengetahui gaib kecuali yang saya kehendaki, yaitu para rasul dan para nabi. Itu pun di antara mereka selalu saya dibimbing oleh Allah. Dapat bimbingan kanan kiri depan belakang dari Allah. Kata-kata saya bimbing atau Allah bimbing itu menunjukkan bahwa nabi itu mungkin saya dosa. Wal jawab lima la yajuz an takun faida an yadfa'a dhalika lisyayatin an iqal waswasah. Itu yang dimaksud Allah membimbing itu adalah Allah menolak godaan setan, bisikan setan, sehingga setan tidak bisa menggoda. Ini artinya. Amal ayatul lati tamassaku biha fil futya. Adapun ayat yang mereka pegang dalam yang berkaitan dengan fatwa, fatalata. Ahaduha qauluhu wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth. Wa qad takalamna fi surat Anbiya. Daud dan Sulaiman ketika memberi hukum, vonis dalam pertanian ya. Dan nanti akan saya terangkan di surat Anbiya, enggak di sini nanti. Wa tsaniha qauluhu ta'ala. Memang kalau di surat Anbiya ya. Itu yang cerita Nabi Daud, surat Anbiya ya? Anbiya ya? Nabi Daud itu istrinya sudah banyak. Nabi Daud istrinya sudah banyak. Ada perempuan mandi, kelihatan dari atas. Tertarik, Nabi Daud tertarik. Istri sudah banyak masih tertarik. Tanya siapa itu? Yang lagi mandi itu siapa? Itu istrinya Panglima. Panglima tentara namanya Orea. Panglimanya itu. Orea dipanggil, Orea kamu harus memimpin perang musuh dan kamu di depan sendiri. supaya mati. Dan terjadi. Dan dikawin oleh Nabi Daud. Jandanya itu. Nah, suatu ketika datang 2 orang. Minta dihukumi, minta keadilan lah. Yang satu mengatakan, saya punya, ini teman saya punya kambing berapa? 99. Saya punya kambing 1. Kata teman saya ini, yang satu untuk saya biar 100. Itu gimana hukumnya gitu tuh? Nabi Daud terasa. Baru terasa ini kritikan dari Allah kepada saya ini. Fatabat kemudian itu surat apa itu? Surat apa? Sowan? Nah, itu. Kita sawar itu. Surat apa itu ada? Dong. Annali na'jatun wahidah. Itu ada. Hadza akhilahu 96 najah wa annali najah wahidah fahkum coba cari ayat. Surat ya? Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Ini saudara saya, dia punya kambing 99, terus saya punya kambing cuma 1, terus
Deh yang satu saya ambil aja biar saya punya 100. Nah, Nabi Daud sadar, kaget. Ini bukan semata-mata tanya ini. Bukan semata. Nyindir nih. Dari Allah yang utus Allah. Yang mendatangkan orang itu Allah lah kira-kira. Menyadarkan dia. Saya sudah punya istri banyak. Istrinya orang masih diambil. Surat apa itu? Surat Sod ya? Oh masih panjang ya, ya Allah. Saya ingin tahu pendapatnya Rozi seperti apa. Dongeng itu. masih lama tapi surat Sod. Wataniha qalu fi asar badr hina fadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahanan perang Badar. Gimana nih Abu Bakar pendapat ente? Kata Abu Bakar, ya itu kan masih family kita. Ya kita maafkan lah. Bagaimana Umar ente? Penggal kepalanya semuanya. Semuanya penggalnya kepalanya semua. Nah, Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar. Yang kaya nebus dengan sekian gram emas supaya lepas kena hukuman. Yang miskin dan dia bisa nulis, bisa baca tulis supaya ngajari anak-anak Ansor, anaknya sahabat Ansor di Madinah yang enggak mau belajar baca dan tulis. Langsung Allah kirim wahyu. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yathkhina fil ard. Apa? Yuskhina fil ard. Tidak boleh Nabi melepaskan tahanan sampai betul-betul mantap di muka bumi ini. Terusnya terusnya mana? Turiduna ardud dunya. Kamu menghendaki dunia. Allah menghendaki akhirat. Jadi benar Umar itu dalam hal itu. Benar Sayyidina Umar. Tapi akhirnya dimaafkan oleh Allah. Afallahu akan lima adin talahum gitu ya. Jadi Nabi salah ini. Ada lagi yang salahnya ada. Ubay bin Salul mati, orang munafik. Anaknya nangis, namanya Abdullah. Anaknya muslim tenan. Mukmin betulan, bapaknya munafik. Yang suka berulah macam-macam lah. Bikin fitnah apa. Nabi tahu dia munafik. Pura-pura jadi sahabat pada munafik. Begitu mati, anaknya nangis menghadap Nabi Rasulullah. Ayah saya meninggal. Nabi menyolati. Ngiring kuburan. Umar gak setuju Umar. Begitu selesai ngubur, turun wahyu gimana? Lam takum ala qabrihi. Surat tobat ada. Surat tobat. Jangan sekali-kali lagi kamu Muhammad berdiri di atas kuburnya orang munafik dan menyolati mereka. Ya benar Umar. Surat tobat ya. Cepat. La takum alaikum. Ahadam minhum mata abada. Udah? Wala tusil alaihim. La tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu Muhammad menyolati orang munafik. Selama-lamanya nih, saya larang-larang selama-lamanya. Benar Umar di situ. Ya waktu masalah ini juga benar. Ya apalagi Abasa. Nabi lagi menghadapi orang besar. Pembesar Quraisy lagi diajak masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum, orang buta, geramang-geramang. Mau tanya apa pada Nabi Muhammad? Nabi nggak berkenan. Mukanya cemberut, melengos lah. Ini menghadapi orang-orang besar, orang kecil ini. Orang buta ini yang ganggu. Itu ditegur oleh Allah. Dan teguran itu disampaikan kepada kita. Coba kalau saya ditegur oleh presiden, saya simpan tegurannya. Nabi tegurannya disampaikan, sampai sekarang masih dibaca. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrik kalau yazakka aw yadzakaru fatanfa'u dzikra. Abasa Muhammad merengut, cemberut, wa tawalla Muhammad melengos, berpaling ketika kedatangan anjaul a'ma, kedatangan orang buta. Pada orang buta itu siapa tahu akan baik lah, mendapat kebaikan. Ya itu dibaca sampai sekarang.
Pada ayat itu artinya menerangkan Nabi Muhammad merengut, mukanya berengut, masih dibaca sampai sekarang. Wa thalithuha qala ta'ala falaula an akhtau fi hadhihi hukumah wa illa lama utib. Berarti Nabi Muhammad itu salah. Kalau nggak salah masa dikritik oleh Allah, ditegur, ya nggak mungkin dong. Di Quran itu ada beberapa ayatul mu'atabah, ayatul itab. Ayat yang menegur Nabi Muhammad. Banyak abasa, ini juga. Berarti Nabi boleh dosa dong, boleh salah berarti. Diluruskan oleh Allah, diluruskan. Wa tsalitsu wa qalu ta'ala afallahu 'anka lima ajinta lahum. Saya maafkan kamu Muhammad. Ini kata-katanya maaf berarti kan dosa tuh. Berarti Nabi Muhammad dosa, tapi sekarang saya maafkan, itu kan. Adanya kata-kata saya maafkan kamu Muhammad, berarti dosa. Wal jawabu 'anil qaul, jawabnya apa? Inna nuhammiluhu ala tarkil aula. Bukan dosa, hanya Nabi Muhammad meninggalkan yang baik, memilih yang tidak baik. Tahanan perang, Nabi memilih tebusan. Padahal sebaiknya penggal kepalanya semuanya. Nabi Muhammad nyolati orang munafik, ditegur oleh Allah. Saya sekali lagi ya, orang munafik. Itu hanya meninggalkan sesuatu yang aula, memilih yang tidak aula. Bukan dosa, bukan. Al-Fatihah.